Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansun Sijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai program linier pada matematika wajib SMA kelas 11. Nah, di dalam program linier ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mencari daerah penyelesaian jika sistem pertidaksamaannya diketahui. Nah, yang kedua, mencari sistem pertidaksamaan jika daerah penyelesaiannya diketahui. Nah, yang ketiga adalah menentukan nilai optimum atau nilai maksimum atau minimum. Ini kita peroleh melalui uji titik. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada yang pertama nih, yaitu mencari daerah penyelesaian jika sistem pertidaksamaannya diketahui. Nah, sebelumnya kita akan mengingat bentuk pertidaksamaan linier. Nah, bentuk pertidaksamaan linier ini ada 4 nih, yaitu AX tambah BY tambah C lebih besar sama dengan 0, atau AX tambah BY tambah C lebih besar dari 0, atau AX tambah BY tambah C lebih kecil dari 0, dan AX tambah BY tambah C lebih kecil dari 0. Dari sini kita perlu langkah-langkahnya nih. Pertama, kita ingin menggambar persamaan garis nih. Nah, untuk mengambil daerah penyelesaiannya, kita ubah dulu pertidaksamaannya ke dalam bentuk persamaan garis. Sehingga kita akan menggambar garisnya nih. Nah, untuk menggambar garisnya, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, syaratnya kalau titik potong terhadap sumbu X, itu Y sama dengan 0. Kita akan melanjutkan kepada titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Nah, untuk menggambar garisnya, kita hubungkan titik-titik potong tersebut pada koordinat kartesius, sehingga akan terbentuk sebuah garis. Nah, garis yang terbentuk itu yang akan membagi koordinat kartesius menjadi 2 bagian. Nah, menjadi 2 bagian nih. Nah, dari sini penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu adalah daerah arsiran yang terbentuk dari irisan beberapa pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita ingin mencari daerah arsirannya. Untuk menentukan daerah arsirannya, yang pertama kita harus lihat kalau A-nya di sini. Nah, kita perhatikan kalau misalnya yang A-nya ini bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka kita lihat penyelesaiannya ada 2 nih. Nah, tergantung tanda pertidaksamaannya. Nah, jika tanda pertidaksamaannya ini lebih besar, sama dengan, atau lebih besar, maka kita akan arsir sebelah kanan garis. Nah, sebaliknya, jika tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil, maka kita akan mengarsirnya di sebelah kiri garis. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya A-nya lebih kecil dari 0? Maka kalau A-nya lebih kecil dari 0, kita usahakan dengan cara mengali atau membagi dengan bilangan negatif. Sehingga tanda pertidaksamaannya ikut menjadi berubah. Maka dia akan menjadi lebih besar dari 0 atau bernilai positif kalau kita kali atau kita bagi dengan bilangan negatif. Karena kita kali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan ikut berubah. Nah, untuk lebih pahamnya kita perhatikan. Sebelah kanan atau kiri garis itu ada 4 nih. Nah, kalau misalnya garisnya tegak, maka yang menjadi sebelah kanan adalah sesuai dengan penglihatan kita. Maka di sebelah tangan kanan kita. Nah, kalau misalnya kiri, berarti sebelah kiri kita. Ini. Nah, kalau misalnya bentuk garisnya horizontal, maka yang bagian atas itu namanya kanan garis. Sedangkan bagian bawah itu kiri garis. Nah, kalau misalnya bentuk garisnya seperti ini, berarti yang menjadi kanan adalah bagian samping atas. Yang menjadi kiri adalah samping bawah. Nah, sekarang kalau misalnya bentuk garisnya seperti ini, maka yang menjadi bagian atas, samping atas adalah sebelah kiri. Sementara samping bawah itu sebelah kanannya. Maka ini ada 4 nih bentuk garisnya. Harus pahami mana sih sebelah kanan atau kiri garis. Nah, sekarang kita perhatikan dulu koordinat kartesius. Nah, kita akan menentukan nilai X dan Y pada koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini kan ada 4 bagian nih. Yaitu kita namakan daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, kakak misalkan seperti ini. Maka kalau daerah di sini, pasti X-nya lebih besar dari 0, dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau di sini, kan X-nya negatif. Berarti X-nya lebih kecil dari 0, dan Y-nya lebih besar dari 0. Sedangkan di daerah ketiga, ini negatif semua nih. Maka, X lebih kecil dari 0, dan Y lebih kecil dari 0. Nah, daerah keempat, ini X-nya kan positif. Nah, sementara Y-nya negatif. Maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 0. Nah, inilah panduan kita untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kira-kira paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contohnya.
Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut, yaitu 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6, x ditambah y lebih kecil sama dengan 4, dan x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama, kita akan mengerjakan yang ini. 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, ini yang mau kita kerjakan pertama. Nah, untuk mengerjakannya ini, kita ubah menjadi bentuk persamaan. Maka di sini kakak buat 2x ditambah 3y itu sama dengan 6. Nah, pada langkah sebelumnya, kita akan menggambarkan memotong sumbu y. Nah, kalau memotong sumbu y berarti x-nya itu 0. Maka kita akan memperoleh titik potongnya dengan cara mengganti nilai x yang ada pada persamaan ini. Nah, x-nya 0, berarti 2 dikali 0. 2 dikali 0 itu 0, ditambah 3y. Nah, kita peroleh 3y itu sama dengan 6. Maka y kita peroleh 6 dibagi 3, yaitu 2. Maka titik potongnya adalah 0,2. Nilai x duluan kita tulis, kemudian nilai y. Nah, kalau memotong sumbu y itu gimana, Kak? Nah, kalau sumbu y kan tadi x-nya sama dengan 0. Sekarang gantian, memotong sumbu x. Nah, kalau memotong sumbu x, berarti syaratnya y sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti nilai y pada persamaan garis ini menjadi 0. Berarti 2x ditambah 3 dikali 0 itu 0. Maka 2x sama dengan 6. Maka x kita peroleh sama dengan 3. Maka titiknya adalah 3,0. Nah, ini sudah mendapat titik potongnya. Nah, kemudian kita lihat persamaan garis yang ini. X ditambah y lebih kecil sama dengan 4. Maka ini kita ubah menjadi persamaan garis x ditambah y sama dengan 4. Nah, sama seperti ini. Berarti kakak buat x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Yaitu memotong sumbu y dan sumbu x. Nah, kalau x-nya 0, kita tinggal masukkan ke persamaan garisnya. Berarti 0 ditambah y itu sama dengan y. Nah, y sama dengan 4. Maka kita peroleh y sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah 0,4. Nah, kalau yang ini sama, kita masukkan. Berarti x ditambah 0 sama dengan 4. Berarti kita peroleh x sama dengan 4. Maka titiknya adalah 4,0. Nah, sekarang pertidaksamaan yang ketiga dan 4 ini, yaitu x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Maka kalau x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, itu ada di daerah pertama pada koordinat kartesius. Nah, sekarang kita mau menggambar koordinat kartesiusnya. Nah, gambar koordinat kartesiusnya. Di mana ini sumbu x dan ini sumbu y. Maka kita buat titik-titik ini pada persamaan koordinat kartesius. Nah, 0,2 berarti nilai y-nya 2. Berarti kakak buat di sini 2. 3,0 berarti nilai x-nya 3. Berarti di sini. Kalau misalkan di sini ya. Berarti 3. Nah, kalau yang ini 0,4 berarti y-nya 4. Di sini. Nah, misalkan di sini y-nya 4. Nah, sekarang x-nya 4 nih. Maka di sini misalkan x-nya 4. Nah, titik-titik potong ini yang 0,2 dan 3,0 kita hubungkan. Maka menjadi persamaan garis. Buat seperti ini. Maka persamaan garisnya adalah yang ini. Sedangkan yang x tambah y sama dengan 4, yaitu kita hubungkan 0,4 dengan 4,0 ini. Nah, paham ya? Nah, ini tadi warna merah ya. Nah, buat ya. Berarti yang tadi yang ini adalah ini. Nah, sedangkan yang ini kita peroleh dari persamaan garis yang kedua.
Itu yang warna biru. Nah, sekarang kita mau melihat bentuk pertidaksamaannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini A-nya ini kan lebih besar dari 0. Maka karena tandanya ini lebih besar, karena 2 di sini A-nya ini bernilai positif dan tandanya lebih besar, maka kita akan mengarsir ke atas nih. Kakak arsir ke atas. Nah, sedangkan yang ini, kita perhatikan, A-nya ini kan 1, berarti bernilai positif dong. Nah, karena A-nya positif, tetapi tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka kita akan mengarsir ke bawah. Nah, bentuk yang ini, kita lihat pada ini. Ke bawah itu artinya ke kiri garis, maka di sini. Maka, daerah ini adalah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya, atau kakak buat himpunan penyelesaiannya. Nah, kira-kira paham ya? Oke, kita masuk kepada soal kedua. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, pertidaksamaannya ini ada 5 nih. Nah, yang pertama, X kurang Y kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. X tambah 3Y kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Min 2X kurang Y kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Dan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka, langkah pertama sama seperti contoh yang pertama. Yang ini kita ubah menjadi persamaan garis dulu. Nah, yang ini kakak ubah menjadi persamaan garis. Maka ini menjadi X dikurang Y dikurang 1 itu sama dengan 0. X dikurang Y itu sama dengan 1. Nah, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yaitu dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kita substitusi X sama dengan 0 ini, maka akan kita peroleh min Y sama dengan 1. Maka kita peroleh Y sama dengan min 1. Maka titiknya adalah 0, min 1. Sementara kalau yang Y sama dengan 0, kita substitusi, berarti X dikurang 0. Maka kita peroleh X sama dengan 1. Maka titiknya adalah 1,0. Nah, yang kedua, kita ubah yang ini menjadi persamaan garis. Nah, maka kakak buat X ditambah 3Y dikurang 3 sama dengan 0. X ditambah 3Y. Nah, min 3-nya ini kakak pindahkan sama dengan 3. Maka kita tentukan titik-titik potong terhadap sumbu X dan Y, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kita peroleh, kita masukkan X-nya ini 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 3. 3Y sama dengan 3, maka Y kita peroleh 1. 3 dibagi 3. Maka titiknya ini adalah 0,1. Sementara yang ini kakak buat, berarti X kita peroleh, Y-nya kita ganti dengan 0, berarti 3 kali 0 itu 0. X ditambah 0 berarti X. X sama dengan 3. Maka kita peroleh titiknya adalah 3,0. Nah, sekarang yang ini pertidaksamaan yang ketiga. Yang ini kakak ubah menjadi min 2X dikurang Y kurang 2 itu sama dengan 0. Kita ubah jadi persamaan garis. Maka kakak pindahkan min 2X dikurang Y sama dengan, pindahkan 2. Maka kita tentukan titik potongnya. Berarti X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kita peroleh X0 kita masukkan ke sini, berarti min 2 dikali 0 itu 0. 0 dikurang Y berarti min Y.
min Y sama dengan 2. Maka Y kita peroleh min 2. Nah, gantian. Y berarti 0. Min 2X dikurang 0 itu min 2X. Sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 dibagi min 2. Yaitu min 1. Nah, ini titiknya adalah 0, min 2. Sementara yang ini titiknya adalah min 1, 0. Nah, kita akan memasukkan titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, kakak buat dulu nih koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Yang kakak buat di sini. Nah, di mana ini adalah nilai dari sumbu X. Dan ini adalah Y. Nah, yang pertama, kita lihat. Ini 0, min 1. Berarti Y-nya min 1. Di sini ya. Misalkan di sini, min 1. Nah, dan yang ini, X-nya 1. Berarti kakak misalkan di sini X-nya 1. Nah, ini 1. Maka kakak hubungkan titiknya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan garis X dikurang Y kurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kakak buat yang ini. Titik yang X ditambah 3Y kurang 3. Kakak hubungkan di sini. Berarti Y-nya 1. Kakak buat Y-nya 1. Nah, X-nya 3. Berarti kakak buat di sini X-nya 3. Kakak misalkan di sini X-nya 3. Nah, kita hubungkan. Berarti jadinya seperti ini. Nah, hubungkan seperti ini. Nah, paham ya? Nah, sekarang yang min 2X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, kakak tulis min 2 titiknya yang ini. Berarti Y-nya min 2. Kakak buat di sini Y-nya min 2. Misalkan di sini Y-nya min 2. Nah, yang ini X-nya min 1. Berarti kakak buat di sini X-nya misalkan min 1. Maka kakak hubungkan nih garisnya. Maka garisnya adalah seperti ini. Nah, kira-kira paham ya? Nah, kita akan menentukan daerah arsirannya atau irisannya. Nah, yang ini kakak panjangkan dulu ya. Berarti yang ini kakak panjangkan seperti ini. Dan ini seperti ini. Nah, untuk yang persamaan garis X kurang Y sama dengan 1, kita perhatikan. A-nya ini kan bernilai positif, yaitu 1. Nah, maka karena A-nya positif dan tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka kita akan arsir di sebelah kiri. Nah, kalau bentuk garisnya seperti ini, yang namanya sebelah kiri adalah yang sebelah sini. Sama seperti ini. Maka sebelah kiri kakak arsir ke atas. Nah, ini ya. Seperti ini. Untuk yang warna persamaan garis yang merah ini. Nah, berarti ke atas sana ya. Maka kita lihat. Kita lanjutkan untuk yang persamaan garis yang warna hijau ini. Nah, kita perhatikan. Koefisiennya bernilai positif. Maka tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Kita perhatikan persamaan garisnya ini. Maka hasilnya adalah ini. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang biru ini. Nah, persamaan garisnya ini kan bernilai negatif. Nah, kalau kakak ubah ini bernilai negatif, kakak kali dengan min 1. Berarti 2X ditambah Y ditambah 2. Karena kita kali negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang ini persamaan garisnya. Kalau kita perhatikan, persamaan garisnya ini bernilai positif. Nah, A-nya bernilai positif. Tetapi tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Nah, karena sudah kita ubah. Nah, yang kita pakai yang ini. Karena tandanya lebih kecil dan A-nya bernilai positif,
karena bentuk garisnya seperti ini, maka yang diarsir adalah di sebelah kanan garis. Nah, seperti ini. Maka kakak garis seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini menyatakan daerahnya berada di kuadran atau daerah pertama. Maka yang merupakan irisan dari ketiga garis ini dan yang terletak pada daerah pertama adalah yang ini. Nah, sampai di sini. Nah, maka ini adalah merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kakak misalkan yang ini adalah himpunan penyelesaiannya, atau kakak singkat dengan HP. Ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini ada sistem pertidaksamaannya ada 5. Maka kita ubah dulu pertidaksamaan yang pertama ini menjadi suatu persamaan. Maka kakak ubah menjadi 2x ditambah y sama dengan 4. Maka kita akan menentukan titik potongnya, yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Maka kakak ubah 2 dikali 0 itu 0, maka y kita peroleh sama dengan 4. Maka titiknya adalah 0,4. Nah, yang ini gantian. Berarti 2x ditambah 0. Kita ganti y-nya jadi 0. Maka 2x sama dengan 4. Maka kita peroleh x sama dengan 2. Yaitu 4 dibagi 2. Maka ini titik potongnya adalah 2,0. Nah, kita lihat pertidaksamaan yang kedua, yang ini. Nah, kakak ubah menjadi suatu persamaan. X ditambah Y sama dengan 3. Maka kita tentukan titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kita ganti, masukkan X sama dengan 0 berarti 0 ditambah Y, maka kita peroleh Y sama dengan 3. Nah, sekarang giliran Y sama dengan 0. Kita ganti, berarti X ditambah 0 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Maka titik potongnya ini adalah 0,3. Nah, yang ini 3,0. Nah, kemudian kita lihat pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X tambah Y 4Y lebih besar sama dengan 4. Kita ubah menjadi persamaan. Maka kakak buat X ditambah 4Y itu sama dengan 4. Nah, kita tentukan titik potongnya, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kita peroleh 0 ditambah 4Y sama dengan 4. Maka 4Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 dibagi 4, 1. Maka titik potongnya ini adalah 0,1. Nah, sekarang yang Y sama dengan 0, berarti 4 dikali 0 itu 0. X ditambah 0 itu X. Maka X kita peroleh sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4,0. Nah, garis-garis ini akan kita buat atau kita gambar pada koordinat kartesius. Nah, kakak buat nih koordinat kartesiusnya seperti ini. Dimana ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, kita lihat 0,4, maka kita gambar di sini. Nah, misalkan di sini 0,4. Ini 4, 0,4. Nah, yang ini 2,0. Berarti kakak misalkan di sini 2,0. Nah, yang ini. Nah, sementara yang ini 0,3, berarti Y-nya 3 ya. Berarti di sini Y-nya 3. Nah, kalau ini X-nya 3, berarti kakak buat di sini X-nya 3. Nah, sekarang ini Y-nya 1. Berarti kakak misalkan Y-nya 1 di sini. Ini Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau ini 4,0, berarti X-nya 4 nih. Nah, ini X-nya 4.
Nah, kita mau menggambar persamaan garis yang pertama ini, yaitu 0,4 dan 2,0. Maka kita hubungkan 0,4 dengan 2,0. Nah, paham ya? Nah, sekarang yang ini 0,3 dengan 3,0. Kakak hubungkan 0,3 dengan 3,0. Nah, paham ya? Nah, yang hijau ini kakak hubungkan nih. Berarti 0,1 dengan 4,0. Nah, hubungkan. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang ini kita perhatikan. Nah, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka daerahnya kita akan arsir di daerah pertama, yaitu di sini. Karena X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Nah, kita perhatikan garis yang merah ini. Nah, hanya ini kan bernilai positif, yaitu 2. Tetapi tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Maka kita akan mengarsir ke sebelah kiri. Nah, bentuk garisnya seperti ini. Kita perhatikan. Maka yang menjadi sebelah kiri adalah di sini. Nah, bisa ya? Maka di sini sebelah kirinya. Nah, kakak bayangkan ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Yang ketiga ini. Nah, sama nih. Hanya juga positif, yaitu 1. Tetapi tandanya lebih kecil. Maka juga akan diarsir ke sebelah kiri. Nah, ke sini juga nih. Nah, paham ya? Sekarang kita lihat yang hijau ini. Nah, hanya ini juga bernilai positif. Tetapi dia minta diarsir karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka dia akan diarsir ke sebelah kanan atau ke atas. Nah, kalau kita perhatikan, yang merah ini tadi ke sebelah kiri atau ke bawah, yang biru ke bawah, tetapi yang hijau ke atas. Maka kita perhatikan daerahnya adalah di sini, yaitu daerah irisan dari ke 5 pertidaksamaan ini. Nah, tadi yang merah ke bawah, yang biru juga ke bawah, tetapi yang hijau ke atas. Maka daerahnya adalah di sini. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya, atau singkat dengan himpunan penyelesaiannya. Nah, paham ya? Karena tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini sistem pertidaksamaannya ada 4 nih. Maka yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya terletak di antara 0 dan 2 dan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6 dan 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, langkah pertama kita tentukan pertidaksamaan yang ketiga ini dulu. Nah, kita ubah menjadi suatu persamaan. Maka kakak buat 2X ditambah Y itu sama dengan 6. Nah, kita tentukan titik potongnya. Berarti X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaannya. 2 dikali 0 itu 0. 2 dikali 0 itu 0. Ditambah Y berarti 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka kita peroleh Y sama dengan 6. Maka titiknya adalah 0,6. Kemudian kita masukkan Y sama dengan 0 samaan ini. Berarti 2X ditambah 0 itu 2X. 2X sama dengan 6. Maka X kita peroleh sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah 3,0. Nah, yang ini sekarang ke pertidaksamaan keempat ini kita ubah jadi persamaan garis. Maka kakak buat 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Maka kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Maka kita peroleh 2 dikali 0 ditambah 3Y. Berarti 3Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 4. Nah, kalau yang ini berarti 2X ditambah 3 kali 0. Nah, berarti 2X ditambah 0. Berarti 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2, 6. Maka titiknya ini adalah 0,4. Nah, yang ini titik potongnya adalah 6,4.
Nah, kita gambar ke persamaan garisnya nih. Nah, gambar nih persamaan garisnya. Dimana ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, kita lihat 0,6 berarti Y-nya 6. Nah, buat di sini Y-nya 6. Nah, kalau yang ini X-nya 3. Berarti kakak buat di sini X-nya 3. Nah, kalau yang ini 0,4 berarti Y-nya 4. Nah, di sini ya. Y-nya 4. Nah, ini 6,0 berarti kakak buat di sini X-nya 6. Nah, sekarang kita mau menghubungkan nih. Maka kita hubungkan 0,6 dengan 3,0. Itu yang ini. Persamaan garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita mau menghubungkan 0,4 dengan 6,0 ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Nah, kita perhatikan. Karena A-nya yang merah ini. Nah, A-nya ini kan bernilai positif. Nah, bernilai positif nih. Tetapi tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Berarti dia akan diarsir ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri atau sebelah bawah. Nah, ke sebelah bawah ini ya. Nah, kalau yang ini dia diarsir, perhatikan, A-nya ini juga positif. Nah, tandanya lebih kecil, maka dia akan diarsir ke sebelah bawah. Nah, kalau yang merah ini ke bawah dan yang hijau ini ke bawah, maka hasilnya akan seperti di sini, terletak di sini. Tetapi nilai Y dibatasi nih dari 0 sampai 2. Nah, kakak buat nilai Y yang dibatasi dari 0 sampai 2. Kakak misalkan di sini Y-nya 2. Nah, misalkan di sini 2 nih. Maka yang mau kita batasi adalah yang terletak di antara 0 dan 2. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Maka akan diarsir sebelah sini. Karena kita perhatikan tadi, karena yang merah ini ke bawah dan biru ini juga ke bawah, maka pertidaksamaannya ini adalah yang di sini. Arsiran dari irisan keempat pertidaksamaan ini. Nah, kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.